Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapuan Aspi, peserta Latsar Angkatan ke-8 Kabupaten Aceh Tengah. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Identifikasi Pemeriksaan Kecacingan pada Balita Puskesmas Batu Lintang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Coach Bapak Dr. Nurdin Yunus STSH MM MH dan mentor saya Ibu Maisarah AMD. Ini adalah profil singkat saya. Latar belakang Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan tingkat pertama. Puskesmas Perawatan Batu Lintang merupakan puskesmas yang tengah gencar menghadapi permasalahan kesehatan yang menyangkut problema masyarakat, salah satunya stunting. Stunting adalah keadaan di mana tinggi badan berdasarkan umur atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Menurut Aridia Romawati dan Rianti, faktor utama stunting yaitu kemiskinan, sosial, budaya, dan peningkatan paparan terhadap penyakit infeksi. Infeksi kecacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya parasit berupa cacing dalam tubuh manusia. Infeksi kecacingan ini berhubungan erat dengan perilaku hidup sehat dan higien sanitasi lingkungan. Infeksinya mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan pemenuhan kecukupan gizi. Cacing akan mengambil jatah makanan yang berasal dari intake yang sesungguhnya berfungsi untuk mencukupi proses-proses metabolisme tubuh penderita. Tujuan dan manfaat aktualisasi ini. Tujuannya adalah 1. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak. 2. Mampu mengidentifikasi dan mengaktualisasi peran serta kedudukan ASN dalam NKRI yang terdiri dari manajemen ASN dan Smart ASN. 3. Terlaksananya peningkatan identifikasi pemeriksaan kecacingan pada balita Puskesmas Batu Lintang. 4. Mampu memberi kontribusi perubahan terhadap instansi dan unit kerja dalam hal kegiatan peningkatan identifikasi pemeriksaan kecacingan pada balita Puskesmas Batu Lintang. Selanjutnya, manfaat aktualisasi adalah bagi peserta meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak sehingga menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi. Bagi instansi membantu peningkatan identifikasi pemeriksaan kecacingan pada balita Puskesmas Batu Lintang, dan bagi masyarakat memahami tentang peningkatan pemahaman masyarakat tentang pemeriksaan kecacingan. Gambaran umum, Puskesmas Batu Lintang merupakan salah satu dari 17 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi wilayahnya merupakan daerah pegunungan, luas wilayah sekitar 4.405 km3 dengan ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah kerja Puskesmas Batu Lintang terdiri dari 11 desa. Jarak tempuh dari puskesmas ke ibu kota kabupaten adalah 32 km yang bisa dicapai dalam waktu 45 menit. Kemudian visi Puskesmas Batu Lintang, terwujudnya pelayanan kesehatan Puskesmas Perawatan Kecamatan Batu Lintang yang optimal, berkualitas, dan profesional. Dan misi Puskesmas Batu Lintang, yang pertama, meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM. 2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. 3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan ketergantungan pelayanan kesehatan. 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ini adalah nilai-nilai instansi di Puskesmas Batu Lintang, yaitu semangat. Yang pertama, sopan dalam pelayanan, efektif dan efisiensi dalam bekerja, malu bila tidak bekerja, netral dalam memberikan pelayanan, giat dalam bekerja,
Berikut adalah tugas pokok dan fungsi peranata laboratorium kesehatan. Berikut adalah struktur organisasi Puskesmas Perawatan Atulintang yang dikepali oleh Bapak Apna Paradisioka. Kemudian identifikasi isu. Sebagai peranata laboratorium kesehatan terampil di Puskesmas Perawatan Atulintang, dalam melaksanakan tugas di tempat kerja ditemukan beberapa isu. Adapun isu yang berkembang di instansi Puskesmas Perawatan Atulintang antara lain: yang pertama, belum adanya media penyuluhan terhadap penggunaan masker di lingkungan Puskesmas Perawatan Atulintang. Yang kedua, kurangnya tenaga laboratorium untuk optimalisasi pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil. Yang ketiga, tingginya penemuan kasus kecacingan di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Atulintang. Penetapan core isu berdasarkan keadaan saat ini dari ketiga isu dalam menentukan prioritas masalah menggunakan metode USG. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan menggunakan teknik scoring 1-5 dan dengan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode. Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan teknik USG, maka rumusan isu yang memiliki nilai tertinggi yaitu tingginya penemuan kasus kecacingan di wilayah kerja Puskesmas Atulintang. Kemudian dari isu utama yang telah ditetapkan, saya membuat diagram fishbone untuk mengetahui penyebab isu tersebut. Selanjutnya, isu yang kita angkat tingginya penemuan kasus kecacingan di wilayah kerja Puskesmas Atulintang. Kita membuat gagasan pemecahan isu, yaitu peningkatan identifikasi pemeriksaan kecacingan pada balita Puskesmas Atulintang. Analisis dampak dari isu tersebut. Yang pertama, infeksi cacing pada balita mempengaruhi tumbuh kembangnya balita dan salah satu faktor penyebab stunting. Kedua, gangguan kesehatan gizi buruk, penderita bisa mengalami anemia. Kemudian, matrik rancangan kegiatan. Dalam kegiatan ini terdapat 45 kegiatan. Yang pertama, kegiatannya adalah persiapan rancangan kegiatan. Tahapannya adalah membuat jadwal kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor, membuat undangan, melakukan pertemuan dengan kepala desa. Output dari kegiatan ini adalah undangan atau jadwal, undangan masukan dari arah mentor, terus foto dan bukti, dan foto dan dokumen. Implementasi dari kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif, dan manajemen ASN. Kemudian kegiatan kedua, memberikan sosialisasi kepada ibu balita di posyandu. Tahapan kegiatannya adalah membuat jadwal sosialisasi, mencari bahan sosialisasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bersama bidang promkes, memberikan arahan cara pengambilan sampel. Outputnya adalah dokumen, bahan materi, dan dokumen dan video. Implementasi berakhlak dari kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan manajemen ASN. Selanjutnya, kegiatan ketiga, melakukan pengumpulan sampel untuk pemeriksaan. Tahap kegiatannya adalah membuat jadwal pembagian pot sampel, membagikan pot sampel, membuat etiket sampel, mengumpulkan sampel. Outputnya adalah berupa dokumen, berupa video, berupa foto, dan berupa dokumen. Implementasi berakhlak dari kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, manajemen ASN. Kemudian kegiatan keempat, melakukan pemeriksaan sampel di laboratorium. Tahapan kegiatannya adalah menyediakan alat dan bahan untuk pemeriksaan, membuat identifikasi sampel, membuat sediaan sampel, memeriksa sampel pada mikroskop. Yang kelima, mengeluarkan hasil pemeriksaan. Output dari kegiatan ini adalah adanya SOP pemeriksaan, adanya dokumen
ASN. Kemudian yang terakhir, yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatannya adalah memantau proses pelaksanaan, menyiapkan laporan bulanan, melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas terkait kegiatan yang telah dilakukan. Yang keempat, menganalisis program kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium, laporan bulanan, adanya masukan dari kepala puskesmas, yang terakhir hasil analisis. Implementasi berakhlak dari kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, manajemen ASN. Berdasarkan hasil pemaparan dari kegiatan-kegiatan rancangan aktualisasi ini, berikut jadwal rencana kegiatan aktualisasi saya. Sekian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.